Halo semuanya, Assalamualaikum. Baik lagi kita di channel Raf21. Oke, pada kesempatan kali ini, salah satu member dari Raf21 harus balik kampung halaman guys, ke Lombok. Karena mau naik Gunung Rinjani, yaitu Ane ya, pengisi suara dari channel ini. Nah, Ane pulang karena seperti yang Ane katakan tadi, Ane mau naik Gunung Rinjani guys. Siapa sih yang gak kenal Gunung Rinjani? Salah satu gunung tercantik se-Asia Tenggara, bahkan sedunia. Oke, dan ini adalah sedikit vlog dari Ane, karena di sini Ane akan berbagi informasi dan juga mereview beberapa hal menarik yang Ane temui selama menaiki Gunung Rinjani. Dan ini adalah kali kedua Ane naik Gunung Rinjani guys. Kalau tahun 2022 silam Ane naik untuk menuju summit, yaitu puncak dari Gunung Rinjani. Dan kalau sekarang tahun 2024 ini Ane pergi ke Rinjani karena Ane pengen banget pergi ke segara anaknya, yaitu danau di kawahnya Gunung Rinjani guys. Dan di tengah-tengahnya itu ada gunung anak baru yaitu anak dari Gunung Rinjani guys. Wah, gimana gak keren tuh? Makanya langsung aja deh nanti simak video ini dan kita saksikan gimana sih keindahan dari Gunung Rinjani yang sudah sangat terkenal ini. Dan memang 1-2 bulan sebelumnya kami itu melakukan rapat beberapa kali membahas tentang naik ke Gunung Rinjani guys. Karena kalau kita mau naik ke Gunung Rinjani, kita harus melakukan persiapan yang sangat matang guys. Seperti persiapan mental, persiapan badan, fisik ya, olahraga dan lain sebagainya. Karena medannya yang sangat-sangat panjang dan juga medannya yang nggak mudah tentunya guys. Bayangin aja guys, Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi nomor 3 se-Indonesia dengan tinggi 3762 mdpl. Gila nggak tuh, kan tinggi banget. Makanya kita harus banyak-banyak persiapan. Juga persiapan materi ya guys, yaitu uang. Karena mau nggak mau kita harus nginep kalau naik Rinjani guys. Itu batas maksimalnya 4 hari. Dan selama 4 hari itu kita perlu makan dan minum guys. Makanya kita juga harus mempersiapkan uang untuk membeli makanan dan juga penyewaan alat-alat muncak guys. Karena kan nggak mungkin tuh kita hanya naik ke Rinjani dengan bermodal cuman pakaian yang kita pakai sekarang. Jadi kita tuh butuh tenda, kita butuh sleeping bag, center, headlamp dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan biaya guys. Oke. Kemudian juga kita harus ini guys, mendaftar di Rinjani. Jadi kita harus mendownload aplikasi yang bernama Rinjani. Di situ kita nanti akan mendaftar melalui Gmail kita masing-masing dan nanti kita akan memasukkan identitas diri sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian nanti kita akan mendapatkan surat atau kercis, lebih tepatnya itu elektronik tiket bersama barcode-nya yang nanti akan kita terima melalui Gmail masing-masing. Jadi jangan lupa untuk mencek Gmail kalian semua ketika kalian mendaftar di Rinjani. Lalu jangan lupa juga untuk men-screenshot guys ya, supaya lebih simple. Karena nanti ketika kita ke TNGR, kita nanti bakalan menyerahkan atau mempertunjukkan surat dan barcode yang telah kita terima melalui Gmail kita. Kemudian juga persyaratan lainnya, kita harus membawa KTP kita karena akan disesuaikan dengan etiket yang udah kita terima melalui Gmail tadi. Dan juga kita harus menyiapkan surat keterangan sehat rohani dan jasmani guys yang bisa kita dapatkan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat di wilayah teman-teman. Kemudian saat mendaftar di Rinjani, kita juga harus menyiapkan biaya pendaftaran sebesar Rp30.000 per orang di tahun 2024 ini guys, yang nantinya akan kita transfer ke rekening bank dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjaninya atau melalui barcode yang sudah disediakan di dalam aplikasi Rinjani. Simple banget bukan sekarang? Dengan mengikuti peraturan, insya Allah pendakian kita nyaman dan aman karena kita sudah terdaftar. Jadi kalau ada apa-apa, tim SAR atau orang-orang dari pihak TNGR Taman Nasional Gunung Rinjaninya bisa memantau dan bisa memberikan bantuan dengan sigap dan cepat guys. Oke, gitu dulu ya sedikit info ketika kita mau mendaftar untuk naik ke Gunung Rinjaninya melalui Rinjani. Dan sekarang kita langsung menuju ke mini vlog kita guys ya. Nah, jadi kami ini mau naik ke Gunung Rinjani pada tanggal 23 Oktober. Dan juga teman-teman tuh udah pada nginep dari tanggal 22 guys di rumah Ane. Kebetulan rumah Ane yang paling dekat menuju ke Sembalun, ke Taman Nasional Gunung Rinjaninya. Karena kita akan naik ke Gunung Rinjani melalui Sembalun Lombok Timur sebagai gerbang masuk kita, dan kita akan keluar melalui Torean Lombok Utara sebagai gerbang keluarnya kita. Oh ya guys, mumpung ingat, jadi kita bisa pilih gerbang masuk keluarnya kita di aplikasi Rinjani juga guys. Setelah siap di tanggal 22-nya, udah packing dan nyewa barang ini itu, kita tanggal 23-nya langsung berangkat ke Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Sembalun dan melakukan pengecekan guys. Karena nanti barang-barang yang kita bawa akan dicek mana barang yang boleh dibawa untuk muncak dan mana juga barang yang tidak boleh naik di bawah muncak guys. Kemudian di sini juga nanti barang
orang-orang yang menggunakan plastik atau yang menjadi sampah akan dihitung guys. Jadi nanti kita bawa berapa sampah plastik naik, juga nanti ketika turun sampahnya juga harus sesuai dengan jumlah sampah yang sudah dihitung di TNGR gerbang masuknya. Nah jadi jangan lupa ya sampahnya dibawa turun guys kalau naik ke Gunung Rinjani, karena emang kemarin-kemarin Gunung Rinjani itu sangat kotor guys, karena banyak pendaki yang membuang sampah sembarangan, yaitu pendaki-pendaki yang tidak bertanggung jawab guys ya. Jadi jangan seperti itu. Kita sebagai pendaki yang bertanggung jawab tentunya pasti akan menjaga lingkungan kita, ya nggak guys? Karena emang aku tahu kalau teman-teman RAF 21 itu orang-orangnya baik-baik dan tidak mengeksploitasi alam, ya kan? Iya dong, masa enggak? Kan subscriber RAF 21. Waktu kami naik memang beberapa spot masih ada yang kotor guys, padahal kemarin di bulan Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan, para pecinta alam, teman-teman muda-mudi kita di Lombok ini melakukan bersih-bersih Gunung Rinjani guys. Jadi area di Gunung Rinjani itu banyak dibersihkan guys, cuman nggak tahu kenapa memang kemarin masih ada beberapa spot yang kotor. Semoga kedepannya Gunung Rinjani makin bersih dan makin aman ya, amin. Dan di kantor TNGR ini juga akan dicek etiket dan barcode yang udah kita terima di Gmail pribadi. Lalu juga di sini sudah disediakan area parkir guys untuk teman-teman yang membawa kendaraan dengan biaya Rp15.000 per hari. Jadi nanti kendaraannya dijaga dengan aman dengan menyerahkan kunci kendaraan ke pihak dari penjaga area parkir di TNGR, dan ketika sudah turun boleh diambil kendaraannya. Nah jadi gitu guys, dan disinilah mulai perjalanan kami untuk naik ke Gunung Rinjani guys. Let the journey begin. Nah di sini kami menuju ke area awal pendakiannya itu melalui jalan di samping TNGR ya, bukan di gerbang kandang sapi. Jadi ada dua jalur ya, bisa melalui gerbang kandang sapi atau bisa melalui jalan yang berada langsung di samping TNGR Sembalun. Nah untuk mempersingkat waktu, karena ini udah jam 11 lebih, jadi kami membayar ojek dengan biaya per orang Rp50.000 untuk sampai ke titik awal pendakian. Tetap kita bakal sampai di puncak tuh, tetap sampai Lawangan ya. Dan sampai kita buru-buru terus semua hal yang kita paksain jadinya malah kenapa-napa lagi. Rinjani, go go. Ya jadi ini guys, kita langsung jalan aja di sini, tapi cuaca di sini sangat panas sekali guys. Ini udah mau hampir jam 12 guys, makanya panas banget. Panas cuy. Ini pulang-pulang langsung pemutihan. Karena emang sepanas ini guys, panas banget gila sih serius. Soalnya kita ini siang banget, ini udah mau jam 12. Panas banget guys. Ini kita soalnya kelewatan waktunya, harusnya nggak jam segini kita naik, tapi karena berbagai macam kendala dan drama akhirnya kita telat guys. Tapi nggak apa-apa, nanti kita semangat pokoknya sampai atas. Ini sepatunya bukan sepatu gunung guys, tapi karena sepatu gunungnya rusak, sepatu gunungnya rusak jadi pakai sepatu ini. Tapi masih lah proper ya, masih lah bisa buat naik. Buat ini di sini banyak kali sapi karena masih sebelum pos 2 itu masih ini dia, masih agak sedikit landai walaupun udah ngos-ngosan guys ya. Tapi hewan kayak ternak sapi itu masih bisa lewat. Ini jalannya berbatu dan debu guys. Jadi kalau musim kemarau kayak gini, kalau musim hujan udah cek. Ini kita ketemu sama kelompok lain. Tuh di sini ada airnya dulu waktu musim hujan, sekarang ini kering kerontang guys. Nah, ini kebetulan kita ketemu sama kelompok lain, cuman suruhnya kalau naik gunung itu, apalagi gunung besar kayak Rinjani itu, kalau ketemu sama kelompok lain tuh kita saling sapa gitu, kayak care satu sama lain. Memang seperti itulah jiwa-jiwa pendaki guys. Kalau ada pendaki yang nggak gitu berarti itu fucked up berarti. Ya guys, karena kita capek banget, ini efek jarang olahraga dan banyak pikiran dan kegiatan, akhirnya kita capek banget tuh. Ini kita mutusin buat istirahat dulu di pos 1 karena emang dari tadi pagi kita belum makan. Jadi kita mau makan dulu di sini guys sambil napas bentar. 15 menit atau 20 menit terus jalan menuju pos 2. Nah ini pos 1 guys. Kita akan ke pos 2 sekitar 1,4 km dari sini. Itu keterangannya. Pelawangan 5,3 km. Puncak 9,1 km. Dan sekarang 9 km. Tadi kita makan nih
Tadi kita beli makanan 10.000 per bungkus nasi. Ini juga logistik kita banyak banget. Dan di sini karena badan kita udah pegel-pegel semua, jadi kita mutusin buat pakai koyo dan salep untuk biar agak panas gitu loh ototnya. Ya, ini kita pada pakai koyo guys, karena pegel. Ini per karir 60 kg. Hanya ini yang 80 kg. Makanya pegel guys, dengan tasnya full semuanya nih. Ada kompor, gas, air. Nah, ini rupa-rupa orang capek di pos 1. No, nggak capek. Ngeri. Dari pos 1 ke pos 2 itu bisa menggunakan ojek sebenarnya guys. Kita bisa bayar ojek untuk mengangkut carrier kita, nanti kita ambil di pos 2, atau kita juga bisa langsung naik bersama carrier kita namun dengan biaya yang lebih mahal. Tapi kita memilih jalan dari pos 1 ke pos 2 tanpa ojek, dan akhirnya kita telah sampai di pos 2 guys. Alhamdulillah, di sini kita istirahat sebentar dan mengisi air karena memang di pos 2 ini terdapat mata air yang bisa kita ambil secara gratis. Nah, itu pos 2-nya guys, tapi ini agak berkabut ya karena emang agak mendung. Pos 2 guys, ini kita lagi istirahat. Tapi enak di pos 2 ini, udaranya enak guys. Terus juga banyak gazebo. Ada mata air juga bisa isi, ada WC di sebelah sana. And then ada kantin. Di sebelah sana lihat ada bule banyak. Tapi kalau beli di sini of course harganya mahal karena memang biaya buat naikin barang dan segala macam guys. That's why ini tempatnya juga bersih sih. Sorry guys, kita nggak bisa shooting di perjalanan karena memang ini medannya agak berdebu dan capek banget. Tadi juga kadang hujan kadang enggak, jadi lepas gonta-ganti ini, kadang hujan kadang panas gitu guys. Dan bersyukurnya sekarang kita udah sampai di pos 2. Temen lagi pada ngambil ini air karena ada mata air di sini. Sini enak banget tempatnya. Enak banget sumpah, ini PW banget di sini. Dan ada banyak akomodasi yang disediakan. Tapi kita rencananya 30 menit doang di sini biar nggak kelamaan. Habis itu kita lanjut lagi sampai pos 3. Nanti mungkin di pos 3 istirahat lagi, kemudian lanjut ke pos 4 Lawangan, dan ya nanti pokoknya kita lihat deh ke depannya. Intinya ini seru banget walaupun lelah, tapi ini asik guys. Ini yang kedua kali dan rasanya bener-bener beda. Setelah 2 tahun yang lalu itu seger buger sampai pos 2 masih seger, tapi sekarang setelah 2 tahun lalu sampai pos 2 udah parah guys. Nanti kita ketemu lagi di perjalanan atau enggak di pos 3. Bye. Oke guys, kita lagi istirahat menuju pos 3 dan gue benar-benar capek banget guys. Ini bareng teman-teman di sini semuanya. Kita break karena capek dan kita harus ngisi energi nih. Makan pisang guys. Ini pisangnya semuanya udah kayak ngeri banget kelihatannya, tapi ini jadi buah terenak yang pernah kita makan di sini. Look at that. Udah kayak gembel teman-teman guys. Of course me juga. But anyway, we need to stay strong. We need to stay strong and continue the journey till the summit guys. Kata-kata tuh. Kalau masih rebahan nggak usah kerja nih, jadi beban kayak saya. FOMO ada nggak? Oke guys, ini kita jalan menuju pos 3. Jadi kita pelan-pelan aja walaupun capek, dan semoga bisa berhasil sampai ke Pelawangan. Hola guys, pos 3. Pos 3 guys, dan ini dari pos 3 menuju pos 4 kita akan memakan waktu yang kayaknya bakalan cukup lama karena medannya itu terjal. Jadi kalau dari pos 1 sampai pos 3 itu agak landai, tapi nggak semuanya landai ya, tetap ada terjalnya. Tapi kalau dari pos 4 sampai dari pos 3 ke pos 4 terus langsung ke Pelawangan nanti itu bakalan terjal semuanya guys. Jadi kita nggak tahu nih bakalan bisa ngerekam apa enggak nanti. Let's go.
Nah ini dia guys, perjalanan kita menuju pos 4. Ini medannya ini sangat terjal banget. Lihat tuh guys, ini sangat curam ya. Jadi harus hati-hati karena emang berbatu. Syukurnya ini nggak hujan ya. Kalau hujan ini pasti licin banget. Tadi di sana ada pos 3. Dan ini terus kita akan naik ke atas sana menuju pos 4. Waduh, mudahan kaki ini kuat sampai pos 4. Karena menuju pos 4 masih lumayan jauh. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di pos 4, yaitu pos terakhir untuk menuju ke Pelawangan Rinjani. Yes, rasanya capek banget guys, makanya kita nggak sempet ini buat ngambil video di sini. Jadi kita hanya foto-foto sebentar di pelang pos 4 ini, kemudian kita istirahat sebentar dan lanjut lagi menuju Pelawangan guys. Nah, jadi sekarang ini kita lagi berada di Bukit Penyesalan, guys. Sebelum sampai ke Pelawangan, tempat orang-orang bangun tenda, di Bukit Penyesalan inilah tantangan yang sangat berat, guys. Karena di Bukit Penyesalan ini jalannya sangat ekstrim dan lumayan jauh menuju Pelawangan. Lihat aja nih rupa kami nggak ada senyum-senyumnya karena emang pada capek semuanya, guys. Dan kaki gue ini sakit banget, kan gue cedera karena salah langkah dan lecet juga, makanya gue pakai sandal di sini. Paha gue sangat terasa sakit banget dan juga ini udah mau hampir malam ya, guys. Ya ini udah deket maghrib dan kita masih terus harus berjalan menuju Pelawangan. Dan kenapa namanya Bukit Penyesalan guys? Karena kalau kita mau turun udah jauh banget, kalau kita mau naik juga masih jauh. Itulah kenapa tempatnya di sini disebut Bukit Penyesalan. Nyatanya kita sampai malam guys di Bukit Penyesalan karena emang lumayan jauh dan di sini gue sempat cedera ya. Itu paha gue sangat sakit banget, tapi alhamdulillah teman-teman juga sangat suportif di sini. Jadi kita saling bantu dan kita terus berjalan walaupun sudah malam. Dan alhamdulillah kita sampai ke Pelawangan. Rasanya seneng banget dan kita langsung mau bangun tenda karena udah capek banget pengen istirahat. Dan nanti jam 1 malam teman-teman gue yang mau ke summit bakal naik ke summit. Gue kebetulan nggak bisa ikut naik ke summit karena emang tujuan gue sekarang ini Segaanak dan melihat kondisi juga kalau kaki gue yang lagi cedera. Jadi gue memutuskan untuk menjaga tenda karena emang di Pelawangan monyet-monyet di sini sangat nakal, sering merusak tenda dan masuk mencuri barang-barang dari para pendaki guys. Dan setelah kami bangun tenda dan istirahat sebentar, di sini kami memutuskan untuk makan malam karena udah lapar untuk mengisi tenaga dan energi yang udah hilang. Waduh, ini rasanya jadi mie yang paling enak guys. Dan setelah jam 1 pagi teman-teman ini langsung persiapan untuk naik ke summit guys. Ini seperti kata gue tadi, gue bakal jaga tenda untuk menjaga tenda dari monyet-monyet yang nakal. Karena emang juga gue udah pernah naik ke summit, jadi nggak apa-apa lah di sini gue santai-santai dulu untuk memulihkan kondisi kaki yang sedang sakit ya. Karena nanti sekitar jam 11 pagi kami sudah harus turun menuju ke Segara Anak dan membangun tenda di sana lagi. Jadi harus benar-benar fit nih badan dan sampai ke Segara Anaknya dengan selamat karena jalannya juga sangat ekstrim guys. Dan ini beberapa footage dari keseruan teman-teman kami selama berada di summit, yaitu di puncak tertinggi Gunung Rinjani guys. Lihat dari sini kita bisa melihat keseluruhan dari Danau Segara Anak dan juga estimasi dari Pelawangan menuju summit sekitar 5-6 jam. Oke, di sini udah jam 11, jadi kita udah bongkar tendanya dan kita langsung turun menuju ke Segara Anak. Dan inilah jalannya guys, coba lihat berkabut dan ini sangat ekstrim karena sangat terjal. Jadi kita harus hati-hati saat melangkah. Apalagi gue yang menggunakan sandal di sini. Aduh, aneh nggak bisa ngebayangin deh kalau jatuh di sini gimana, itu ngeri banget pastinya. Estimasi 4-5 jam kita baru sampai ke Danau Segara Anaknya. Jadi sekarang guys kita akan turun ke Segara Anaknya. Dan sekarang kita lagi istirahat sebentar. Ini kita lagi makan. Lapar bro. Jadi kita istirahat dulu di perjalanan ya. Makan sambil beling bro. Lihat komposisinya pecahan jagung. Terus kita lagi masak air, ini kita bakal ngopi. Target mandi air kalak. Yo, iya air kalak tuh air hangat belerang guys. Nanti kita akan mandi di sana dan nantikan saja keseruannya. Ya enggak, ini dia bacu aja satu. Iyalah. Ya. Senyum dulu dong guys, senyum dulu dong. Terus. Yo, capek. Tenang, ntar kita ngopi nih. Setelah ngopi full senyum kita. Terus aku cek fotomu tuh ya. Nggak ada kok senyum. Iya, nggak ada di senyum. Oh. Oke guys, setelah memulihkan energi, udah ngopi, udah makan jajan cemilan gitu, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Segara Anak. Karena sebelah kanannya ada jurang dan jalannya sedikit terjal. Bukan sedikit sih sebenarnya, ini yang sedikit saat ini, tapi yang tadi guys itu terjal banget. Makanya kita baru bisa nge-record after all like this ya. Aku akan ngeliatin kalian gimana jalannya. Ini terjal banget guys, so we need to be careful when you step your foot on the stone because it's kinda sharp.
the stone is sharp, and of course it's really hard when you stumble here. And oh no, I can imagine. Nah, lihat lagi guys, kita akan terus turun sampai ke Sagara Anak dengan rute trek seperti ini. And I know it's not gonna be easy, but we just keep going. Guys, inilah pemandangannya di jalan menuju Sagara Anaknya guys. Jadi aku kasih sedikit pemandangannya dari sini ya guys ya, karena ini juga bagus banget. Look at this guys, wow, it's amazing right? Lihat, ini kita dapat pemandangan yang awannya cerah, dan lihat di sana danau Sagara Anaknya. Can you see it? Lihat, tuh teman-teman kita di atas, di bawah sana. Tapi kita harus dengan trek seperti ini masih berlanjut. Dan oke guys, nanti kita ketemu lagi, karena kalau nge-record sambil jalan nih agak menakutkan ya. So, see you later. Nah, ini dia Gunung Barujari guys.